Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Susiati. Saya mahasiswa S1 Kebidanan non-reguler kelas B Universitas Kadiri. Dalam video ini saya akan membahas tentang PMS, penyakit menular seksual, HIV dan AIDS. Apa sih PMS itu? PMS yaitu penyakit menular seksual, yaitu suatu penyakit yang cara penularannya melalui hubungan seks. Kemudian HIV dan AIDS. HIV dan AIDS adalah salah satu penyakit menular seksual. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu sejenis virus yang merusak atau menginfeksi, menyerang melalui sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat karena kejadian tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi AIDS ini merupakan stadium akhir dari HIV. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan virus sudah tidak ada sepenuhnya. Cara penularan virus ini yaitu melalui cairan tubuh si penderita. Kontak cairan tubuh si penderita yaitu darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, dan ASI. HIV tidak dapat ditularkan melalui udara, HIV tidak dapat ditularkan melalui air mata, air liur. HIV juga tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. HIV tidak dapat ditularkan juga melalui sentuhan fisik. Jadi HIV hanya dapat ditularkan melalui kontak cairan tubuh si penderita yang tadi seperti darah, sperma, kemudian cairan vagina, cairan anus, dan juga ASI. Kemudian gejala-gejala HIV. Biasanya kebanyakan si penderita awalnya akan mengalami gejala flu ringan, yaitu pada minggu kedua sampai ke-6 setelah tubuh terinfeksi virus HIV. Biasanya bisa juga disertai dengan gejala lain. Kemudian gejala ini akan bertahan kurang lebih selama 1 sampai 2 minggu. Selanjutnya gejala ini akan membaik. Setelah membaik, kemungkinan tidak akan timbul gejala-gejala selama bertahun-tahun, walaupun virus HIV ini akan terus merusak atau mengganggu tubuh si penderita. Jadi kebanyakan penderita akan mengetahui dirinya HIV itu pada stadium yang sudah parah, karena si penderita akan mengetahui karena dia memeriksakan diri ke dokter. Biasanya itu karena biasanya dia memeriksakan diri ke dokter karena sakit yang parah, misalnya seperti diare kronis, kemudian seperti pneumonia, seperti juga toksoplasmosis otak. Setelah itu, setelah memeriksakan diri, si pasien akan menjalani berbagai pemeriksaan dan akhirnya kemungkinan dia akan mengetahui bahwa dirinya HIV. Kemudian penyebab dan faktor resikonya. Penyebab HIV ada 3. Yang pertama yaitu melalui hubungan seksual, yang kedua penggunaan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian, dan yang ketiga melalui transfusi darah. Meskipun jarang, tapi HIV juga dapat ditularkan terhadap anak melalui proses kehamilan, selama proses kehamilan, selama proses persalinan, atau juga selama proses menyusui. Jadi beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko tertular HIV yaitu berhubungan seks dengan pasangan tanpa menggunakan pengaman. Kemudian menggunakan jarum suntik yang sama atau bergantian. Kemudian melakukan pekerjaan yang melibatkan dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan pengaman yang cukup. Cara pencegahannya. Cara pencegahan HIV ini yang pertama mungkin bagi yang belum menikah dilarang hindari melakukan hubungan seksual. Kemudian yang berikut yaitu berhubungan seksual dengan tidak berganti-ganti pasangan dan juga menggunakan pengaman seperti misalnya kondom. Kemudian juga menghindari penggunaan narkoba, apalagi yang terutama yang jenis suntikan.
Dan yang terakhir yaitu mendapatkan informasi yang benar dan tepat tentang HIV dan AIDS ini. Kemudian pengobatannya. Pengobatan HIV yaitu ketika si pasien didiagnosis HIV, maka akan diberikan terapi antiretroviral. Antiretroviral ini tidak dapat menghilangkan virus HIV, tapi antiretroviral ini dapat mengurangi perkembangan virus HIV. Dan pengobatan ini biasa dilakukan secara rutin. Walaupun HIV adalah penyakit seumur hidup, HIV tidak dapat hilang, tapi dengan pemberian terapi antiretroviral ini ada harapan hidup yang lebih besar bagi si penderita HIV. Jadi demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.